kan. Jadi memang sangat bagus sekali lah, luar biasa. Memang terbaik sekali Indonesia ni. Biru dan putih mengkilat. Cantik Sebagai dia waktu masjid terapung yang malam. letaknya berada di atas air laut, Oh, cantik. dari sini kamu dapat melihat keindahan. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Seperti biasa guys, buat kalian semua yang menonton video ini, okey, Nora akan sentiasa mendoakan untuk kalian semua akan sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, okey, insya-Allah. Okey guys, so terima kasih semua kerana anda telah pun masuk dan menonton video reaction Nora ini. Dan buat yang pertama kali, okey, yang menonton video reaction Nora ini, yang menonton Nora, okey, yang pertama kali, okey, terima kasih Nora ucapkan kerana anda telah pun klik video ini. Thank you so much, okey. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Nora ini untuk berikan lagi Nora semangat, okey, untuk Nora update lagi konten-konten reaction just for you guys, okey. So untuk kali ini Nora ingin melihat guys satu video yang mana bagi Nora adalah sesuatu yang sangat unik kerana Nora tidak tahu ya guys ya. Dan memang sangat unik lah, okey, gimana video ini adalah bertajuk okey 8 masjid terapung di Indonesia. Wow, 8 guys, banyaknya. Okey, 8 masjid terapung di Indonesia. Jadi Nora nak melihat video ini bagaimana, okey, dan mendapatkan sedikit sebanyak info, okey. Dan guys, sama-sama dengan Nora guys untuk kita melihat video ini. Okey, so let's go. Dengan mayoritas muslim di Indonesia, tak heran jika Indonesia mempunyai deretan masjid termegah dan terunik. Silakan simak terus vlog ini sampai beres dan jangan lupa untuk memberikan komen kalian di kolom komen masjid mana yang menjadi favorit untuk kamu dari deretan masjid apung berikut ini. Masjid Amirul Mukminin menjadi masjid terapung pertama di Indonesia yang dibangun sejak tahun 2009 Wow, dan sangat berada di unik. atas tumpukan beton yang didorong ke dasar laut. Uniknya, bentuk dari Masjid Amirul Mukminin ini menyerupai rumah panggung tradisional Makassar dan Bugis. Masjid Amirul Mukminin terdiri dari 3 lantai yang mengadopsi konsep modern kontemporer minimalis dan islami. Lantai dasar untuk jamaah laki-laki, di lantai 2 untuk jamaah perempuan, sedangkan lantai paling atas atau lantai 3 diperuntukkan bagi mereka yang sholat sunnah sendirian. Tempat wudhu terpisah di bagian selatan untuk jamaah laki-laki, sementara bagian utara untuk jamaah perempuan. Dengan luas sekitar 1.648 meter persegi, Masjid Amirul Mukminin mampu menampung hingga 400-500 jamaah di dalamnya. Bangunan masjid mayoritas berwarna putih dipadu padankan dengan abu-abu, ditambah dengan dominasi ornamen berwarna biru. Masjid ini terlihat kokoh dengan pondasi 164 tiang pancang di bawahnya. Di sini juga terdapat 2 kubah yang bercorak mozaik gradasi biru dan putih mengkilat. Sebagai masjid terapung yang letaknya berada di atas air laut, dari sini kamu dapat melihat keindahan pesisir Makassar. Terlebih saat memasuki waktu senja, kamu dapat menikmati sunset atau matahari terbenam dari bagian teras masjid. Tak heran menjelang waktu sholat maghrib, masjid ini akan langsung diramaikan pengunjung yang ingin menikmati pemandangan langsung menghadap hamparan air laut. Bagian atas masjid di dekat kubah didesain sedikit terbuka sehingga kamu bisa merasakan angin laut berhembus masuk. Suasana masjid dengan angin sepoi-sepoi akan memberikan ketenangan hati dan pikiran menjadi lebih adem dan bahagia. Tidak hanya itu, kekhusyuan ibadah bagi umat Islam pertama lengkap dengan latar belakang suara deburan ombak. Masjid Al-Alam Kendari. Nama Masjid Al-Alam di Teluk Kendari menjadi kian populer. Bangunan dengan dominasi warna putih biru itu mulai dibangun 2010 dan tuntas pengerjaannya pada 2018. Masjid yang dimulai dipopulerkan menjadi ikon wisata religi, dirancang arsitek asal Sulawesi Selatan, Mursid Mustafa. Total anggaran pembangunan Rp 200 miliar sepadan dengan hasilnya. Posisinya yang berada di atas permukaan laut menampilkan kesan elegan. Memiliki 4 menara, pengunjung akan langsung teringat ikon Burj Al Arab. 2 menara dengan dominasi warna biru dan putih yang menghiasi sudut masjid mirip bangunan menara setinggi 321 meter yang berdiri megah di Dubai. Arsitekturnya mudah dikenali. Masjid yang mampu menampung hingga ribuan jemaah masjid ini menampilkan suasana megah dan elegan. Pencetus berdirinya masjid dan sang arsitek seolah mengerti suatu saat nanti bangunan ini akan menjadi ikon kebanggaan kota. Mulai dari pintu utama dengan corak warna tembaga kecoklatan mengkilap serta campuran keemasan menambah kesan kokoh.
Ukiran kalimat tauhid juga menambah kesan religius bagi mereka yang memahami maknanya. Di sekeliling masjid yang berpola segi 4 terdapat puluhan jendela kaca berwarna biru kombinasi silver. Perpaduan warna ini makin memoles cantiknya ala-alam dengan berpadu dengan suasana biru Teluk Kendari. Interior masjid terapung ini tertata apik dengan pilar-pilar di dalam bangunan yang terkesan megah seperti masjid lainnya. Ada barisan kitab suci Al-Quran yang dipajang rapi di dinding. Selain digunakan beribadah, Masjid Al-Alam juga selalu digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah Islam yang dilangsungkan oleh masyarakat Kota Kendari, dan Masjid Al-Alam kini menjadi ikon di Sulawesi Tenggara. Sebab tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke kota ini tapi tidak mampir ke Masjid Al-Alam. Tengah laut ke? Masjid Terapung Darul Irsyad, Bontang, Kalimantan Timur. Setelah menunggu 3 tahun, akhirnya Masjid Terapung di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara diresmikan. Masjid dengan nama Darul Irsyad ini diresmikan Wali Kota Bontang Basri Rase, didampingi Wali Kota Nazirah sebagai pejabat teras pemerintah kota atau Pemko Bontang di pelataran masjid Jumat 11 Maret 2022 kemarin. Pembangunannya yang dilakukan bertahap sejak 2019 tentu tidak mudah. Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan penamaan Masjid Terapung Darul Irsyad yang artinya tempat petunjuk, dengan itu diharapkan dapat bermanfaat untuk beribadah dan tempat wisata religi. Masjid Terapung Ancol, Jakarta. Arsitektur terkemuka Andra Matin dipercaya merancang Masjid Apung Ancol yang futuristik dengan makna-makna keislaman dalam setiap ornamennya. Bangunannya tidak mengikuti bentuk masjid secara umum dengan kubah dan bulan bintang di atasnya, namun dalam setiap ornamen dia memasukkan nilai-nilai keislaman, seperti misalnya dalam bentuk yang segi 5 merupakan gambaran dari rukun Islam dan kewajiban sholat 5 waktu. Bulan bintang akan tercermin jika dilihat dari atas kejauhan, misalnya jika menggunakan drone kamera. Masjid ini juga akan terlihat layaknya siluet kapal dengan 3 komponen atau bagian utama. Dari sini terkandung makna sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur pelayaran. Bagian podium Masjid Apung mencerminkan badan kapal, bagian minaret layaknya tiang kapal, dan kubah digambarkan sebagai layar utama kapal. Masjid Apung pertama di Jakarta ini akan menjadi sesuatu yang baru dan unik bagi pengunjung. Masjid berdiri di atas permukaan air seluas 2000 meter persegi dan memiliki luas bangunan sekitar 1500 meter persegi, termasuk mezanin di dalamnya. Kapasitas masjid diperkirakan mampu menampung sekitar 2000 jamaah. Selain sebagai fasilitas ibadah, Masjid Apung Ancol ini nantinya bisa menjadi arena rekreasi dengan menyelami keindahan arsitektur sebuah bangunan. Masjid ini bagi umat Islam bisa menjadi wisata religi. Fasilitas juga terbuka bagi wisatawan non-muslim untuk menikmati keindahan bangunan pada area-area tertentu di luar area sholat. Sejak dilaksanakan pemancangan tiang pertamanya pada akhir 2019, kehadiran Masjid Apung Ancol ini nantinya diharapkan dapat dinikmati oleh pengunjung setianya. Cantik, luar biasa guys, luar biasa. Masjid Samudra Ilahi di Painan, Sumatera Barat. Sesuai namanya, lokasi masjid ini memang berada di dalam bibir laut dan tampil seperti terapung. Masjid ini baru saja selesai dan secara resmi mulai digunakan pada Jumat 8 Februari 2021 lalu. Sejak diresmikan, keberadaan masjid ini langsung menjadi magnet warga dan diperkirakan bakal menjadi ikon wisata baru di daerah itu. Bupati Pesisir Selatan Hendrayoni menjelaskan Masjid Terapung Samudra Ilahi dibangun di atas lahan seluas 1.795 meter persegi dan menelan biaya 27,5 miliar rupiah. Bangunan inti masjid ini adalah tempat sholat yang bisa menampung 300 jamaah, lalu ada selasar, 2 menara setinggi 32 meter dan taman. Pembangunan Masjid Samudra Ilahi sebagai sarana ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai Carocok Painan, sekaligus sebagai pusat informasi kebudayaan dan perkembangan agama Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan keberadaan masjid ini dapat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata terkemuka, terpopuler dan religius di Sumatera Barat dan Indonesia, ujar Hendrayoni. Masjid Terapung B.J. Habibie di Kota Pare. Wali Kota Parepare Taufan Pale mengatakan Masjid Terapung B.J. Habibie siap menampung 1.000 jamaah dan menjadi pendukung sektor wisata religi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan untuk mengenang Presiden RI yang ketiga yang lahir di Kota Parepare. Beliau mengatakan pihaknya sudah melakukan pemantauan progres pembangunan Masjid Terapung B.J. Habibie. Pembangunan tahap pertama sudah rampung. Tinggal menunggu tahap kedua sebagai penyelesaian akhir.
Memang cantik Menurut beliau, guys, pembangunan masjid ini mendapat perhatian serius karena Pasti di dalamnya ramai bukan yang hanya ingin terkait solat. keindahan masjid saja, tapi fungsi masjid sebagaimana mestinya harus terimplementasi dengan baik. Masjid Terapung B.J. Habibie dibangun menjulang setinggi 85 meter tidak jauh dari tanggul pantai mati rotasi dengan menggunakan 300 tiang 300 pancang. tiang. Okey. Kehadiran Masjid Terapung ini ungkap Taufan akan memperkuat Oh, identitas iya. Parepare sebagai kota santri dan ulama ke depan sekaligus menjadi daya tarik wisata Cantiknya. religi. Masjid 99 Kubah Makassar. Pada tepian Pantai Losari di kota Makassar berdiri masjid unik dan cantik. Disebut sebagai Masjid 99 Kubah sesuai namanya Jadi mulai unik dari ya kecil guys, hingga dia besar. punya reka Semua bentuk dia. menghiasi bagian atas masjid. Warna masjid ini dominan dengan warna cerah seperti merah, Oh, orange, warna dan merah, kuning. orange. Dari kejauhan bangunan ini sudah tampak mencolok. Betul. Penampilan masjid ini sakral, monumental, megah, dan berkarakter. 99 diambil dari Asmaul Husna yang merupakan nama-nama Allah. Masjid rancangan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ini terletak di lahan reklamasi pesisir Pantai Losari, tepatnya berada di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid ini menjadi ikon baru Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Masjid dengan luas bangunan 72 meter dikali 45 meter ini bisa menampung sekitar 13.000 jamaah. Bangunan tempat ibadah untuk umat muslim ini memiliki 3 bagian yang bisa digunakan jemaah. Ruang sholat yang dapat menampung 3.880 jemaah. Ruang mezanin ini dapat menampung 1.005 jemaah. Besar Pelataran juga, suci guys. memuat 8.190 jemaah. Kelak masjid yang berada di kawasan timur Indonesia ini dapat menampung kegiatan ibadah dan syiar Islam. Terbaik. Bangunan ikonik juga diharapkan menjadi tempat rekreasi atau wisata religi bagi wisatawan lokal atau mancanegara. Meski masih dalam tahap pembangunan, namun sangat ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada sore hari. Jadi lokasi andalan muda-mudi Makassar menikmati sunset. Para wisatawan yang berkunjung tidak ketinggalan mengabadikan keindahan Masjid 99 Kubah Makassar ini. Oke guys, so itu dia video yang kita melihat tadi. Ya Allah, memang sangat cantik ya, dan indah sekali. Reka bentuk masjid Indonesia ya, memang luar biasa cantik banget ya guys ya. Ya Allah, hai. Kalau bayangkan, okay, kita nak pergi solat pun rasa macam tenang, rasa happy, rasa excited pun ada, sebabnya ialah rumah Allah kan. Dan masjid itu sangat-sangat cantik kan. Jadi memang sangat bagus sekali lah, luar biasa, memang terbaik sekali Indonesia ni. Saya rasa dengan adanya masjid-masjid yang cukup cantik, cukup indah kan, orang kata tu dapat lagi mengajak, menggalakkan lebih ramai lagi, okay, umat Islam sama-sama lebih ramai lagi ya, untuk sama-sama berjemaah ramai-ramai, okay, di masjid solat berjemaah kan. Jadi memang sangat menarik sekali, bagus sekali Indonesia ni dalam menjaga agama Islam, mengajak lagi umat Muslim sama-sama datang ke masjid ke rumah Allah. Memang bagus, memang best sekali. Orang suka sangat tengok info ni, okay, dan sangat luar biasa sekali masjid di Indonesia. Okay, so guys, terima kasih semua kerana anda telah pun menonton video reaction Nora ini sehingga habis. Thank you so much Nora ucapkan kepada kalian. Okay, dan guys, Nora rasa sampai sini saja video reaction Nora, dan bertemu kita guys di next video reaction yang akan datang. So stay tune semua. Assalamualaikum.